Sultan umat yang menjadi upaya yang akan kita senantiasa korbankan untuk kita kerahkan segala apa yang kita miliki untuk kita bela Allah dan Rasulnya. Kira-kira siap atau tidak? Siap bela Allah? Siap jaga 5 tutur aman? Takbir! Kita minta semua penista agama untuk ditangkap tanpa terkecuali. Betul? Betul? Setuju? Takbir! Takbir! Siap penjarakan penista agama? Siap dijebloskan ke penjara? Takbir! Kalau penista agama belum dipenjara, kira-kira siap terus menuntut? Siap terus menuntut? Siap terus kawal? Takbir! Rapatkan barisan, satukan ukhuwah. Ingat, ini penista agama sudah makin merajalela di wilayah kita, makin merajalela di negeri kita. Salah siapa? Salah pemimpin yang tidak mau pernah tegas terhadap orang-orang yang salah. Betul? Orang yang salah dibiarkan, orang yang benar ditangkap-tangkapin saat ini. Ini realitas yang ada di bangsa dan negara kita. Ingat, kita bukan membanggakan daripada zamannya Orde Baru. Kita bukan membanggakan daripada Pak Harto menjadi presiden. Tapi ketika beliau menjadi presiden, tidak ada yang berani untuk mengajak-ajak atau perintah kita punya agama. Betul? Cukup Arswendo saja, satu orang langsung ditangkap dan penjara 5 tahun penjara. Kenapa? Karena Pak Harto tegas, siapapun yang menista agama, artinya dia bukan seorang Pancasilais. Mereka yang telah menista agama apapun juga, artinya mereka adalah aliran-aliran komunis yang harus pecah di bangsa dan negara kita. Betul? Maka dari itu, sekali lagi yang ada di taman, ayo rapat. Kita akan silaturahim ini ke Istana Negara. Tadi Ustadz Awid sudah tanya, Istana Negara punya presiden atau punya rakyat? Punya presiden atau punya rakyat? Presiden atau punya rakyat? Punya rakyat boleh ke sana atau tidak? Rakyat boleh bermalam atau tidak? Urusan volume adzan dan tolak daripada masjid dan musala, biarkan jadi civil society, biarkan jadi lokal wisdom, biarkan jadi kearifan lokal, biarkan jadi kesepakatan antara masalah masjid dengan warga sekitar, saudara. Betul? Di tempat umat Islam mayoritas, maka minoritasnya harus menghargai mayoritas sebagaimana mayoritas mengayomi minoritas, saudara. Betul? Di tempat Islam minoritas, maka Islam di situ mesti tahu diri, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Betul? Dan makanya selama ini apa ada masyarakat resah gara-gara foto Amit, jadi kontak apa ada? Resah dengan toa mik atau tidak? Resah dengan toa musala atau tidak? Resah dengan toa masjid atau tidak? Justru yang bikin resah selama ini menyebabkan konflik adalah konflik agraria. Betul? Konflik gara-gara politik. Betul? Dan konflik gara-gara hal lainnya, krisis ekonomi. Betul? Kenapa kau yang diurusin masalah aja, saudara? Betul? Makanya oleh karena itu, saudara, oleh karena itu umat Islam dimanapun berada, maka umat Islam harus semakin kencang untuk menyuarakan azan, harus semakin lentang untuk menyuarakan azan, karena itu panggilan Allah. Karena ketika mati, itu yang akan dikumandangkan di bumi kita, saudara. Ketua Umum PA212 mengatakan, kami menasihati Presiden Jokowi agar beliau bertaubat. Masa aksi dari organisasi masyarakat atau Ormas Islam yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni atau PA212 menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Adapun penyampaian surat terbuka itu dibacakan Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif dalam aksi bela Islam 2503 yang digelar di depan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Oleh karenanya kami sampaikan surat terbuka untuk Presiden, mudah-mudahan jadi renungan buat beliau. Surat terbuka umat Islam Indonesia untuk Presiden Joko Widodo, kata Selamat. Dalam surat terbuka itu setidaknya ada 3 poin yang disampaikan oleh PA212 melalui Selamat Ma'arif. Pertama, meminta untuk Presiden Jokowi bertaubat karena dinilai telah membiarkan kasus penistaan agama secara masif berkembang di Indonesia serta tidak menindak tegas pelakunya. Jadi kami meminta menasihati Presiden Pak Jokowi untuk bertaubat. Kenapa? Karena terkesan membiarkan penista agama di negeri tercinta ini. Demikian ucap Selamat. Kedua, PA212 meminta untuk Presiden Jokowi bertaubat karena dinilai
setelah membiarkan kasus penistaan agama secara masif berkembang di Indonesia, serta tidak menindak tegas pelakunya. Jadi kami meminta menasihati Presiden Pak Jokowi untuk bertobat. Kenapa? Karena terkesan membiarkan penista agama di negeri tercinta ini. Demikian ucap Selamat. Ketiga, PA212 meminta untuk Presiden Jokowi tegas dalam menjunjung tinggi nilai Pancasila. Ketiga, menuntut kepada Presiden untuk tak melindungi mereka yang melakukan penistaan dan penodaan agama yang ikut bercokol pada lingkaran-lingkaran kekuasaan di jabatan apapun, baik posisi menteri maupun para buzzer seperti Menteri Agama Yakut, Abu Chandra, Ade Armando. Demikian kata dia. Ditulis secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasikjen 212 Novel Pamukmin meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memproses Menak Yakut atas pernyataannya yang menganalogikan suara azan lewat pengeras suara dengan gonggongan anjing. Sampai saat ini kita belum ada kabar sudah diproses sudah sampai mana. Pada laporan kemarin udah ada yang melapor lagi, sudah diterima kemarin kita di Mabes Polri. Demikian kata Novel. Atas hal itu, Novel memastikan kalau aksi yang akan digelarnya ini akan terus dilakukan hingga proses hukum Menak Yakut diproses. Nah, tinggal kita menunggu sampai saat ini follow up-nya gimana kasus itu menggelindingnya, ya kan? Kita berharap demo demi demo ini akan bisa memproses Menak Yakut. Demikian ucap Novel. Tak cukup di situ, Novel Pamukmin turut menyinggung perkara serupa yakni penistaan agama yang pernah dilakukan beberapa pihak. Termasuk beberapa di antaranya yakni kasus puisi Sukmawati soal kidung yang ditandingi dengan azan. Karena kalau kita melihat jurisprudensinya, Yakut itu sudah bisa diproses, Yakut itu sama dengan Sukmawati, bahkan lebih parah dari Sukmawati. Jurisprudensinya adalah Sukmawati yang menandingi azan dengan kidung, ini yang menganalogikan azan dengan gonggongan anjing. Itu seharusnya diproses, demikian ucap Novel. Termasuk kata dia, kasus yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 2016 silam. Dalam tuntutan ini, lantas Novel membandingkan tindakan yang dilakukan Menak Yakut dengan kasus Ahok tersebut. Nah, ada juga di sini kita melihat di banner, ada juga tuntutan-tuntutan yang lain. Jadi bukan Menak Yakut, ada Mufo, ada Muwafiq, ada Saifuddin, ada Abu Chandra, ada Denny Siregar, Victor Laiskodat, itu semuanya kita minta diproses dengan adil. Jangan Ahok saja yang menjadi korban untuk diproses sampai tuntas, sampai divonis. Demikian kata dia. Diketahui masa aksi yang tergabung dalam organisasi masyarakat atau Ormas Persaudaraan Alumni atau PA212 hingga tokoh Islam lainnya menggelar aksi bertajuk Aksi Bela Islam 2503 pada Jumat 25 Maret 2022 siang. Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif mengatakan aksi tersebut sedianya akan dihadiri ribuan orang dari berbagai ormas Islam serta tokoh agama lainnya. Kendati demikian, Selamat tidak membeberkan secara pasti jumlah dari masa aksi tersebut. Dirinya hanya memastikan kalau aksi bela Islam itu mulai digelar pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau selepas sholat Jumat. Selamat juga menginformasikan bahwa dirinya akan turut hadir dalam acara aksi bela Islam yang menuntut adanya tindakan tegas dari pemerintah terhadap para penista agama tersebut. Dihubungi terpisah, Ketua Panitia Reuni PA212 Eka Jaya memastikan kalau agenda tersebut akan berjalan secara damai dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Adapun terkait dengan tuntutan dalam aksi tersebut, dirinya mengatakan meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan tindakan kepada penista agama termasuk Menteri Agama RI Yakut Khalil Komas.